Pak Indra Dunggio, juru bicaranya. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Forum Demokrasi telah memberikan kesempatan kepada ex karyawan HGI untuk memberikan atau mengungkapkan unek-unek selama bekerja dan tuntutan-tuntutan yang akan kami sampaikan nanti. Untuk tuntutan sendiri yang kami harapkan untuk sisa BPJS itu diselesaikan, itu yang pertama. Iya, BPJS Ketenagakerjaan itu kan yang sebagian sudah dicairkan, tapi karena perusahaan menunggak kepada BPJS, jadi untuk sisanya belum bisa dicairkan. Nah, untuk yang kedua tuntutan kami itu mengenai THR. THR di tahun 2020 dan 2021. Itu memang di tahun 2020 itu tidak ada, memang tidak ada sama sekali. Di tahun 2021 500.000 baru dibayarkan. Setiap karyawan ya? Iya. Baik. Yang ketiga, Ya. lembur karyawan. Itu sampai detik sekarang saya keluar dari PT Harvest itu belum dibayarkan. Dari tahun 2019, awal 2019 yang kami dapat program, kalau di kantor itu program Vitomax dari lembur dari situ. Itu tuntutan kami. Ya. Terima kasih. Ya, sebelum masuk ke tuntutan itu bisa diceritakan tidak awal mula dari awal bagaimana proses PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Kapan mulai terjadinya, kemudian kapan mulai terasa atau sudah diinformasikan lebih dulu tidak bahwa akan ada PHK. Ya, boleh dibilang agak besar-besaran PHK-nya 90-an. Untuk awal PHK Alasannya juga apa sampai mau di PHK? Ya, untuk awal PHK kebetulan saya di tahap 1. Karena ini PHK itu ada 4 tahap. Nah, kebetulan saya yang di tahap 1 di tahun 2021 bulan November. Saya di PHK tanggal 26. Berapa tahun Bapak bekerja di situ sebelum Saya di PHK? bekerja dari 2014 sampai 2021. Kurang lebih 7 tahun saya bekerja. 7 tahun ya. Iya. Dan memang sebelum terjadinya PHK, Pak Dir sudah memberitahukan bahwa yang mana akan ada program efisiensi karyawan mengingat kondisi perusahaan yang tidak stabil. Akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan janji akan dibayarkan semuanya. Jadi yang kami tahu karyawan karena menerima PHK berarti perusahaan sudah punya Kesiapan. Iya, kesiapan. Artinya dana sudah disiapkan. Ketika akan di PHK berarti cair semuanya. Tapi yang kenyataannya saya yang tahap 1 itu sudah ada perjanjian tapi lewat semua, Pak. Ya. Lewat. Itu alasan untuk di PHK karena efisiensi. Bapak di bagian apa? Di produksi atau? Iya, saya di produksi, Bagian di produksi. staf pengolahan. Ya, pernah tidak bertanya kenapa saya yang di PHK dari sekian ratus karyawan, kok saya? Kalau saya rasa sebelum saya di PHK itu juga pernah kena surat teguran. Surat teguran. Bapak statusnya sudah karyawan tetap ya? Iya. Surat teguran. Dan kalau mau untuk ikuti alur di PHK kan setidaknya SP3 lah. Tapi itu saya surat teguran dulu. Dan memang kata Pak Dodi sebagian juga dipilih dan yang sebelum-sebelumnya pernah kena
teguran ataupun SP. Dan sebagiannya mendaftar. Yang pingin keluar itu silahkan daftar. Kalau Bapak termasuk yang dipilih ya, Iya, bukan mendaftar. iya, saya dipilih. Karena saya itu waktu itu dinas sore di telepon diundang sama Pak Dodi menghadap dulu, soalnya ada yang mau diberitahukan. Ya, pemberitahuannya itu, Bapak termasuk orang yang akan sudah ada nama listnya, Bapak termasuk. Ya, tidak ditanyakan kenapa saya yang dipilih. Sempat ada pertanyaan itu atau tidak? Saya sudah tidak bertanya lagi karena memang ya mungkin saya pikir mungkin gara-gara saya kena teguran baru-baru. Ya, kalau surat teguran kan masih paling di bawah itu. Belum surat peringatan. Surat teguran baru SP1, SP2 sampai SP3. Nah, biasanya kalau dipilih begitu berarti kinerjanya kurang bagus, rendah. Apakah merasa seperti itu? Kalau untuk kinerja ya perusahaan menilai itu dari mana dulu? Maksudnya kan saya untuk absensi atau Bagus apapun absensi itu. Ya? Absensinya bagus? Iya. Saya terlambat itu kalau saya hitung 3 kali selama 7 tahun bekerja. Saya terlambat pertama kali itu di Pantungo. Baru yang kedua sudah di Pilohayanga. Yang ketiga ini yang kena surat teguran. Itu pun memang tidak ada kabar sih. Karena kebetulan pada saat itu momennya memang tepat. Jangan-jangan terlambat 3 kali, absennya yang banyak kali? Tidak, Pak. Oh, tidak. Momen itu saya terlambat yang ketiga kali itu karena memang 3 bulan kami tidak terima gaji. Jujur-jujuran saja 3 bulan kami tidak terima gaji. Dan memang saya butuh pada saat itu. Jadi saya izin untuk tidak masuk. Tapi pemberitahuannya jam 8 ke atas. Dan masalahnya untuk saya ditegur itu, kami kan satu shift itu 3 orang. Nah, teman-teman shift saya juga tidak masuk. Jadi untuk yang jaga lab itu memang tidak ada. Tapi pada saat kondisi itu shift pagi. Nah, shift pagi itu banyak orang yang reguler. Kalau cuma mau pikir masalahnya, Pak, banyak orang reguler. Setidaknya kan ada karyawan lain yang bisa menggantikan. Cuma memang penilaian perusahaan terhadap kami bertiga itu kami sudah janjian untuk tidak masuk. Tapi kenyataannya memang kami tidak pernah janjian untuk besok yang masuk. Tidak ada, Pak. Tetap saya kebetulan memang itu perlu. Jadi selama 3 bulan tidak terima gaji itu tetap masuk bekerja seperti biasa? Iya. Karena memang penuh dengan janji, Pak. Seolah kan dibayarkan. Tapi akhirnya dibayarkan? Sampai keluar ya dibayarkan untuk tidak dirapel. Terang kira kan dirapel, Pak. Tapi per bulan. Tetap bayar per bulan masih menunggak 2 bulan. Bayar per bulan masih menunggak 2 bulan. Sampai orang selesai di PHK. Ya. Bapak pernah dengar-dengar tidak kenapa sampai dilakukan efisiensi karyawan? Apakah hasil produksinya memang menurun waktu itu? Iya. Semenjak COVID itu memang menurun penjualan. Tapi memang perusahaan ini sebenarnya bagus untuk memperjuangkan karyawannya. Karena selama pandemi juga penjualan menurun, karyawan belum ada yang di PHK. Nanti setelah peralihan saham, kalau saya dengar dari teman-teman yang berbicara, ini karena sudah peralihan saham. Jadi untuk yang itu masalahnya Pak Dodi yang lebih tahu. Tapi untuk di kalangan karyawan ya ceritanya begitu. Selama pandemi memang perusahaan bersikeras untuk tidak mengeluarkan karyawan. Dan itu memang tidak ada perusahaan lain sebenarnya.
Cuman di saat pergantian saham baru itu. Pergantian pemilik. Iya Pak. Ya, hubungannya bagaimana itu? Pergantian pemilik sampai dengan PHK. Kaitannya seperti apa? Kalau Pak Dir cerita di general meeting, yang pemilik baru maunya untuk karyawan dikurangi dulu karena pemasukan sedikit tapi pengeluarannya banyak. Jadi tidak bisa menutupi pengeluaran pemasukannya ini. Artinya dikurangi dulu mungkin dari segi penggajian karyawan, makanya karyawan lain dikeluarkan, diefisiensikan.